يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, terusan dari kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, kita akan membahas tentang hidayah dan juga tentang idlal. Hidayah itu petunjuk dan idlal itu penyesatan atau menyesatkan. Dan bahwasanya atau pembahasan tentang masyiah Allah, yaitu kehendak Allah Azza wa Jalla terhadap semua hidayah dan semua kesesatan. Kalimat Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadla wa yudhillu man yasha wa yakhdhulu wa yabtali adla wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Di sini ada statement pertama, statement kedua dan statement ketiga. Ada tiga hal. Pertama, yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadla. Ini yang pertama. Allah Ta'ala memberi petunjuk hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Ta'ala menjaga serta menyelamatkan dengan keutamaan darinya. Fadla di sini keutamaan dari Allah Azza wa Jalla, bukan semata-mata karena kehebatan hamba yang diberi hidayah secara zat, bukan semata-mata secara zat karena kebaikan perbuatan hamba tersebut, melainkan karena keutamaan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini pembahasan pertama. Nanti pembahasan kedua kemudian wa yudhillu may yasha'u wa yakhdhulu
wa yabtali adla. Allah Subhanahu wa taala juga yudhil, menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki. Serta Allah taala yakhdhul wa yabtali, menghinakan dan memberikan ujian. Menghinakan siapapun yang Allah kehendaki dan memberikan ujian kepada siapapun yang Allah kehendaki, adla, sebagai atau dalam rangka keadilan Allah. Ini yang kedua. Jadi yang pertama berkaitan dengan hidayah, keselamatan, itu terserah Allah. Dan siapapun yang Allah beri hidayah, siapapun yang Allah selamatkan, itu murni karena fadl dari Allah, keutamaan dari Allah, bukan karena semata-mata kehebatan, kebaikan atau kemampuan makhluk ini. Dan yang kedua, Allah Ta'ala menyesatkan siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala menghinakan siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah menguji siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki, bukan karena Allah zalim, melainkan justru karena Allah itu maha adil. Yang ketiga, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatih. Semua dari mereka, baik yang diberi petunjuk, baik yang disesatkan, semuanya itu berkutat di kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak keluar dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melihat orang yang saleh secara zahir, kita katakan dia saleh karena kehendak Allah Azza wa Jalla dan keutamaan darinya. Kalau kita melihat orang yang fasik, fajir, kufur kepada Allah, maka kita katakan dia kufur dengan kehendak Allah, tidak keluar dari kehendaknya, dan Allah tidak zalim terhadap dia. Allah tetap adil terhadap dia, karena dia, kalau bahasa Inggrisnya, deserve to get it. Dia berhak mendapatkan kekufuran itu. Dia berhak mendapatkan kekufuran itu. Maka tidak keluar dari kehendak Allah antara keutamaan darinya dan antara keadilannya. Itu yang akan kita bahas pada kali ini insyaallah taala. Kita mulai dari yang pertama tentang masalah hidayah. Yahdi may yasha wa ya'simu wa yu'afi fadla. Allah taala memberi hidayah pada siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Dan Allah memberi penjagaan serta keselamatan pada siapapun yang Allah kehendaki, fadla, karena keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Perlu diketahui bahwasanya pemberian Allah itu bukanlah penukaran seperti barter terhadap amalan dan kebaikan kita, tidak. Bukan penukaran. Saya ulangi, dipahami baik-baik. Pemberian karunia oleh Allah Azza wa Jalla berupa hidayah, penjagaan, rahmat, keselamatan, itu bukan penukaran, bukan bartering, bukan barter terhadap kebaikan kita. Pahala dari Allah bukan suatu penukaran terhadap amal soleh kita. Apapun balasan nanti di akhirat dari kebaikan, bukan suatu penukaran seperti jual beli penukaran dengan kebaikan kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang dari kalian itu masuk surga dengan tidaklah seorang kalian masuk surga sebagai ganti dan tukaran terhadap amal soleh kalian, tidak. Melainkan karena rahmat Allah dan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Sekarang gini loh, seandainya saya ini bilang, tolong siapa di antara jemaah di sini yang ada di sini, baik yang kerja di Antam maupun kerja di luar dan mampir di sini, siapa yang bisa menjawab satu pertanyaan saya, maka saya akan hadiahkan buat dia umrah di bulan Desember. Misal. Dan kalau misalnya belum di booster, bisa kita bantu. Ya, misal. Karena sekarang umrah harus pakai minimal booster, ikhwan. Ya. Taib Ustaz, apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, sebutkan dalil bahwasanya Allah itu Maha Pencipta. Ini gampang banget ini. Oke, yang lebih ringan dari itu dah. Sebutkan satu surat yang pada surat itu ada kalimat illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayo, fadhal. Semua pada
Rebutan jawab. Dan saya janjikan betul-betul dengan travel yang saya bimbing misalnya, nama antum akan kami cantumkan free insyaallah dari awal sampai akhir. Kecuali kalau belanja di sana, belanja sini pakai duit sendiri. Saya nggak jamin. Ya. Tapi transport, hotel dan fasilitas traveling itu free buat antum yang bisa menjawab, yang anak pilih bisa menjawab ini. Bener nih Ustaz pertanyaan ini? Bener gitu misalnya. Enggak, ini contoh yang mustahil ya, tapi insyaallah ya, biar pendekatan, biar ada harapan aja. Oke. Coba misal. Bisa jawab enggak? Bisa jawab? Hah? Bisa. Apa jawabannya? Surat Al-Asr. Ada lagi yang bisa menjawab selain surat Al-Asr? Enggak mungkin itu cuma satu-satunya kan? Illal ladzina amanu bil solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua dari kita tahu itu. Itu surat Al-Asr. Gampang enggak? Gampang. Antum menjawab sesuatu yang begitu mudah. Mungkin ini pertanyaan yang jawabannya itu semua orang bisa dan dianggap remeh, kecil. Tapi balasan dari anak umroh. Berapa umroh sekarang? Dan anak plotkan antum yang menjawab, misalnya antum alhamdulillah bisa berjawab, antum dapat umroh premium bulan Desember peak season, yang itu kalau misalnya kita lihat harganya normally 35 juta. Jawaban beliau setakar nggak dengan 35 juta? Apa ini tuh expensive ini price-nya? Terlalu mahal dibandingkan jawaban yang terlalu kecil. Nah sekarang, sehebat apapun kita ibadah, dibandingkan dengan karunia Allah yang diberikan kepada kita, nggak ada apa-apanya ibadah kita. Faham nggak di sini teman-teman? Kita ibadah untuk siapa? Untuk Allah. Misalnya antum melakukan salat. Oke, jangan gitu deh. Salat itu besar sekali, masya Allah. Sekarang antum wudu, ikhwan. Wudu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian antum berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa ganjarannya? Allah bukakan buat kita pintu surga 8. Nanti silahkan kelak mau masuk dari mana saja. Wudu gampang. Tapi pembukaan pintu surga itu sesuatu yang enggak setara dengan wudunya kita. Makanya banyak sekali amalan-amalan yang gampang dilakukan dan besar pahalanya. Dan tidak ada semua amalan kita, sehebat apapun itu, tidak ada yang sebenarnya sebanding dengan raihan kita di pahala kita di akhirat. Enggak ada sebanding. Oke? Ini yang disebut fadlum minallah. Keutamaan dari Allah. Enggak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Keutamaan dari Allah itu jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang kita lakukan. Itu namanya fadl. Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah sesuai kehendak Allah. Allah menjaga kita, Allah menyelamatkan kita. Itu semua kelebihan dari Allah, yang mana pencapaian atau perbuatan kita sebaik apapun tidak sebanding dengan kebaikan Allah terhadap kita, jemaah sekalian. Makanya keselamatan yang selama ini Allah berikan pada kita, sehat, itu enggak sebanding kenikmatan tersebut dibandingkan dengan apa yang kita kerahkan dari amal soleh. Maka Allah Ta'ala lebih memiliki keutamaan. Ya, taib. Allah memberi hidayah pada siapa yang Allah Ta'ala inginkan. Yang kedua, wa yudhillu man yasha. Allah Ta'ala memberikan kesesatan, menyesatkan siapapun yang Allah Ta'ala ingin sesatkan. Allah hinakan siapapun yang Allah Ta'ala ingin hinakan. Allah berikan ujian pada siapapun yang Allah Ta'ala ingin berikan ujian. Tapi ini semua bukan karena Allah zalim pada orang yang sesat ini, bukan karena Allah zalim pada orang yang hina ini, bukan karena Allah zalim pada orang yang diuji ini, melainkan karena Allah itu adil, maha adil. Ya, maha adil. Ini semua sebenarnya sebagai bantahan. Kata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitab syarah beliau, "Hadza raddun 'ala al-Mu'tazilah qawluhum biwujubi fi'li al-aslah lil 'abdi 'ala Allah
Ini adalah bantahan terhadap kalangan Mu'tazilah yang mewajibkan dan mengharuskan Allah itu melakukan apa yang lebih baik untuk hamba. Wahiyya mas'alatul huda wal idlal. Ini di masalah petunjuk dan juga di masalah menyesatkan. Ayo mari kita explore apa sih pandangan kalangan Mu'tazilah dalam masalah hidayah dan idlal, penyesatan dan pemberi petunjuk. Mu'tazilah ini kita katakan kalangan rasionalis. Pakai R bukan pakai N. Rasionalis, pakai rasio, superlogis gitu menurut mereka, ya. Kata Mu'tazilah begini, ya, Allah Ta'ala memang dalam Al-Quran dan hadis disebutkan memberi petunjuk dan memberi kesesatan, menunjukkan, memberi petunjuk dan atau menyesatkan. Itu adalah salah satu, katakanlah, perbuatan Allah. Tapi apa? Seperti apa huda di sini? Kata mereka, al-huda minallah bayanu tariqis shawab. Huda, Allah Ta'ala memberi petunjuk, itu maknanya bagi Mu'tazilah hanyalah terbatas pada Allah Ta'ala menjelaskan jalan yang benar, maka itu saja. Menjelaskan jalan yang benar, itu saja. Sedangkan hamba ini mengikuti jalan benar atau tidak, maka itu bukan kuasa Allah. Itu kata mereka. Maka itu bukan kuasa Allah. Ya, melainkan itu perbuatan makhluk, diciptakan oleh makhluk itu sendiri. Wal idlal, adapun apa makna menyesatkan? Allah Ta'ala menyesatkan hambanya, apa itu? Yaitu tasmiyatul abdi dhallan, yaitu menamakan hamba sebagai hamba yang tersesat. Nah, itu saja perbuatan Allah. Sedangkan membuat hamba itu tersesat, Allah tidak mampu melakukannya. Itu kata mereka, Allah tidak melakukannya, ya. Atau hukmuhu ta'ala 'ala al-'abdi bid-dhalali 'inda khalqil 'abdi ad-dhalal fi nafsihi. Al-muhim di sini kalangan Mu'tazilah beda dengan kita Ahlus Sunnah. Bagi Ahlus Sunnah begini, bagi Ahlus Sunnah Allah Ta'ala itu memberikan petunjuk pada manusia dan bisa membuat manusia itu beramal. Oh, itu Allah Ta'ala melakukan itu, menciptakan amal buat manusia. Terserah Allah, ya. Jadi semua amal kita itu, amal soleh kita itu Allah yang kehendaki. Dan Allah Ta'ala juga maha mampu menyesatkan manusia. Tidak hanya melabeli manusia itu sesat, bukan, melainkan Allah Ta'ala bisa saja menyesatkan atau membuat manusia itu sesat, karena segala keterjadian itu atas kehendak Allah. Itu Ahlus Sunnah. Adapun bagi rasionalis, Allah Ta'ala memberi petunjuk, yaitu hanya menjelaskan, memberitahu ini sesat, ini benar. Nah, sisanya kamu tinggal silahkan mau ikut yang benar atau yang sesat yang sudah Allah Ta'ala beritahukan. Itu makna memberi petunjuk. Adapun menyesatkan, bagi Mu'tazilah, enggak, Allah Ta'ala tidak mungkin menyesatkan makhluk manusia. Karena bagi mereka, kalau Allah menyesatkan manusia, maka enggak adil. Karena kalau Allah Ta'ala menyesatkan manusia, enggak adil dong. Ya, ini sudah berkali-kali loh saya sampaikan seperti mereka. Seperti apa enggak adilnya? Sekarang coba lihat jemaah sekalian. Alhamdulillah Allah beri kita hidayah, ya, salat berjamaah. Coba lihat, mungkin ada sebagian teman kantor enggak mau salat. Orang pada salat berjamaah, dia di kantin. Oke lah, mungkin ada sebagian yang nanti ketika pada salat jamaah dia di kantin, tapi nanti salat berjamaah juga di masjid setelah selesai kloter pertama. Oke, itu masih baik, alhamdulillah. Tapi ternyata ada yang memang enggak salat sama sekali. Orang ini sesat enggak? Sesat. Orang ini sesat. Qadarullah, ya, sesat. Kalau ini Ahlus Sunnah bilang mereka itu sesat dengan takdir Allah, tapi mereka berhak menjadi sesat karena itu juga kemauan mereka untuk sesat, tidak mau sholat. Itu bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya perbuatan kesesatan mereka itu juga makhluk Allah, ciptaan Allah, Allah yang kehendaki. Tapi bagi kalangan rasionalis, oh tidak. Kalau kalian wahai Ahlus Sunnah bilang begitu, mereka sesat.
dengan takdir Allah, maka berarti Allah zalim dong. Loh, gimana sisi zalimnya? Sisi zalimnya kenapa Allah takdirkan antum dapat hidayah, Allah takdirkan mereka sesat. Nanti kemudian antum dapat nikmat surga, mereka dapat azab neraka. Enggak fair dong. Kenapa Allah pilih kasih yang ini dapat nikmat, yang ini dapat azab? Bisa paham enggak di sini, Pak? Paham enggak? Nah, iya. Malaikat iblis. Malaikat taat sesuai peraturan Allah Azza wa Jalla. Iblis membangkang sampai kapan kafir dia, sampai kapanpun. Nanti malaikat itu diberi kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla. Iblis diberi kesengsaraan oleh Allah Azza wa Jalla di neraka. Kata mereka, kesianlah iblis. Enggak adil dong. Apa salah iblis? Kok Allah Ta'ala jadikan dia kafir? Kalau memang kekufuran dan kesesatan itu Allah yang lakukan terhadapnya, kesian dong iblis. Enggak fair terhadap iblis, gitu kan? Enggak fair. Itu rasio mereka. Tidak menyerahkan urusan kepada Allah, tapi menyerahkan urusan kepada akal mereka. Maka bagi mereka bahwasanya berangkat dari itu juga, untuk menghindari, dan ini prinsip Mu'tazilah tauhid dan adil, keadilan, untuk menghindari itu mereka membangun kemudian suatu pondasi kaidah bahwasanya af'alul ibadi makhluqatun lahum, perbuatan-perbuatan hamba, perbuatan-perbuatan manusia itu diciptakan oleh manusia itu sendiri, supaya nanti Allah Ta'ala kita labeli adil, kata mereka. Jadi perbuatan manusia makhluk, tapi siapa yang mengadakan? Manusia sendiri, tanpa pengetahuan Allah terhadapnya, tanpa takdir Allah. Itu mereka tuh. Jadi antum nih salat, gerakan-gerakan dalam salat itu antum yang mengadakan, betul, tapi bagi mereka iya antum yang mengadakan tanpa kehendak Allah, tanpa takdir dari Allah. Itu antum salat. Satunya lagi, dia tidak salat, minum khamr sampai mabuk. Mereka bilang, Mu'tazilah bilang, ini orang minum khamr adalah kehendaknya sendiri. Dialah yang mengadakan dan menciptakan perbuatan minum khamrnya, bukan Allah. Karena kalau kita bilang itu yang menciptakan perbuatan khamrnya adalah Allah dengan takdirnya, dan nanti Allah akan hukum dia, betapa zalimnya berarti Allah. Kenapa yang min khamr Allah Ta'ala ciptakan padanya perbuatan buruk itu, kemudian Allah Ta'ala hukum dia, Allah Ta'ala azab dia. Lah antum yang sholat enak, Allah ciptakan antum sholat antum, dan Allah ciptakan kebaikan buat antum, ketenangan buat antum, pahala buat antum, surga buat antum. Tidak fair dong, zalim terhadap yang ini dan mengangkat ini setinggi-tingginya. Maka bagi Mu'tazilah ini enggak fair. Yang fair bagi mereka adalah manusia yang saleh menciptakan perbuatannya, kesalehannya sendiri. Manusia yang fasik menciptakan kefasikannya sendiri, kemudian Allah barulah melihat mereka ini saleh atau fasik setelah mereka berbuat, maka Allah Ta'ala memberi ganjaran pada yang menciptakan amalan baik, dan Allah memberi ganjaran buruk pada yang menciptakan amalan buruk. Ini faham Mu'tazilah rasionalis. Kesannya seolah-olah benar, tapi dengan pemahaman ini antum tidak percaya pada qada dan qadar, takdir Allah, antum enggak percaya. Ada bagian yang tidak dipercaya. Itu satu. Ya. Kemudian seolah-olah antum mengatakan ada pencipta lain selain Allah terhadap manusia, yaitu every human create their deeds, yaitu setiap manusia itu menciptakan perbuatan sendiri tanpa pengetahuan dari Allah. Berarti ini yang ketiga sama dengan merendahkan sifat ilmu pada Allah Azza wa Jalla, menyatakan Allah itu tidak mengetahui perbuatan manusia sebelum kejadian perbuatan manusia tersebut. Barulah Allah tahu ketika apa? Manusia itu berbuat, dan setelah manusia berbuat, barulah Allah Ta'ala ganjari pahala atau dosa untuk manusia tersebut. Paham gak Mas Bro? Beneran? Paham? Antum paham?
Mas, sampean paham? Bapak paham, Pak? Alhamdulillah. Ana nggak tahu apakah semua bisa paham apa enggak apa yang Ana ucapkan, tapi Ana I did my best gitu. Saya sudah berusaha menjelaskan yang sebisa saya. Kalau belum paham ya nggak apa-apa. Ya, tapi insyaallah sedikit-sedikit yang belum paham insyaallah mulai paham insyaallah. Jadi itu paham rasionalis. Mereka juga disebut dalam masalah takdir ini sebagai qadariyah, mazhab qadariyah. Ya, qadariyah ini sebutan umum untuk orang yang menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak memiliki takdir untuk perbuatan manusia, melainkan manusialah yang mentakdirkan nasibnya sendiri, mentakdirkan nasibnya sendiri dengan menciptakan perbuatannya sendiri, yang Allah Ta'ala mengganjari seseorang sesuai dengan perbuatan dia sendiri, yang manusia itu ciptakan sendiri tanpa pengetahuan Allah sebelumnya. Ini mazhab Mu'tazilah rasionalis qadariyah. Ya. Dan ini bisa saja mazhab seperti ini bisa suatu saat berkembang di benak orang-orang rasionalis, yang mana mereka itu menakar segalanya dengan rasio. Bahkan walaupun dalil, mereka kemudian pakai rasio mereka, menimbang dengan rasio mereka, dan mereka menolak pemahaman-pemahaman salaf saleh dan para ulama terdahulu demi mengenyangkan syahwat rasio mereka. Sedangkan bagi kita ahlu sunnah, masalah hidayah, contoh hidayah itu biasa disebut dalam Al-Quran atau sunnah itu berkisar dua makna. Sebenarnya hidayah bisa 5 makna. Ana akan sebutkan dua dulu, 2 macam hidayah. Pertama hidayah ilmu, kedua hidayah amal. Pertama hidayah ilmu, kedua hidayah amal. Atau hidayah ilmu ini bisa disebut hidayatul bayan wal irsyad, hidayah penjelasan dan pengajaran bimbingan. Ini hidayah ilmu, hidayah pengetahuan. Yang kedua hidayah yang kedua hidayah amal, yang disebut juga hidayah at-talab atau hidayah taufiq. Hidayah taufiq, jangan dibalik, taufik hidayat, bukan. Antum hidayah apa? Hidayat aja. Oh. Bukan hidayah irsyad gitu, bukan. Anak kok di WhatsApp anak nulisnya hidayah antam. Benar. Taib. Hidayah yang kedua hidayah taufik. Bedakan nih jemaah sekalian. Ana udah pernah menjelaskan juga di sini sepertinya. Hidayah ilmu itu adalah menjelaskan suatu hal sehingga ngerti, itu hidayah ilmu. Adapun hidayah taufik atau hidayah amal adalah merealisasikan konsekuensi dari ilmu berupa cerminan amal, itu hidayah taufik. Saya ulangi, hidayah ilmu atau disebut juga hidayah irsyad dan hidayah bayan adalah penjelasan atau petunjuk pengetahuan akan suatu hal, itu baru sebatas itu. Sedangkan hidayah taufik atau hidayah amal adalah kemudahan atau petunjuk untuk merealisasikan konsekuensi dari apa yang dia mengetahui dari ilmu tadi. Misal, seseorang tahu bahwasanya riba itu haram. Oke, ini hidayah bukan? Hidayah, tapi baru sampai tahapan hidayah ilmu, tahu. Nah, ternyata dia kerja di perusahaan ribawi yang mana itu memang haram. Tapi dia belum bisa move on, belum bisa resign darinya karena tergiur dengan gaji yang luar biasa, uang panas dan bonus yang luar biasa. Nggak bisa kabur darinya karena dia ingin dunia itu. Dia tahu ini haram, tapi dia belum mendapatkan apa? Hidayah amal atau hidayah taufik. Dia belum bisa, belum Allah berikan itu. Oke? Sampai sini insyaallah paham. Contoh lain, Abu Talib ketika berbaring sakit menuju kematiannya, ada Rasulullah SAW di sampingnya, ada pemuka Quraisy di samping lainnya, di samping yang lain, di sisi yang lain. Maka Nabi Muhammad bilang,
Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Katakan itu wahai pamanku. Kalimatun uhajju laka biha indallah, itu ada kalimat yang saya nanti akan bertanggungjawabkan di akhirat untuk membelamu sebagai muslim. Itu kata Nabi SAW. Kata yang lain, apakah engkau wahai Abu Talib ingin meninggalkan agama nenek moyangmu? Akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan kafir, tidak ikut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata Allah apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha. Melainkan Allah Ta'ala itulah yang memberi petunjuk pada siapa pun yang Allah kehendaki. Sekarang pertanyaannya, Abu Talib itu apakah dia tahu bahwasanya Islamnya Nabi Muhammad itu benar? Tahu, benar tahu. Pernahkah Abu Talib mengakui itu? Pernah juga dalam riwayat mengakui bahwasanya ini agama Muhammad, ini benar nih Islam, ini benar ini. Apakah dia meyakini itu? Dia yakin yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu benar, hak. Ini namanya apa hidayah? Sampai apa hidayahnya? Hidayah ilmu, hidayah pengetahuan, hidayah ilham, hidayah irsyad. Ini yang disebut hidayah bayan. Tayyib. Tapi belum sampai dia bisa merealisasikan apa yang diketahui berupa converting to Islam, masuk Islam, belum bisa. Karena Allah Ta'ala tidak memberikan kepadanya hidayah apa? Hidayah taufik untuk mengamalkan realisasi dari pengetahuannya bahwasanya Islam ini benar. Amalkan dong Islam, maka belum bisa. Belum bisa. Ya, inilah bedanya hidayah ilmu dan hidayah amal, hidayah irsyad dan hidayah taufik. Ini bedanya. Ya. Dan itu yang dimaksud oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah apa? Hidayah amal atau hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Misal kita di rumah punya orang tua, ada orang tua masih hidup, alhamdulillah. Ya. Tapi qadarullah misal orang tua kita ini masih ikut kejawen misalnya, suka bikin sesajen misalnya, percaya dengan takhayul misalnya. Terus kita belajar, kita pas udah pulang kampung di rumah kita katakan kepada orang tua kita, ini tuh sekarang tuh banyak penyakit, sekarang jadi linglung ini karena banyak setan yang mengikuti. Dulunya kan ikut ritual di gua ini, ikut pesugihan ini, ikut taubat Pak, taubat. Dan itu sampai ngangguk, iya le, bener le, ini semua gara-gara bapak dulu ikut ini itu, tapi bapak nggak bisa ninggalin le. Loh, ini berarti bapak ini tahu. Levelnya baru sampai apa? Hidayah ilmu. Belum sampai hidayah irsyad karena belum bisa merealisasikan konsekuensi dari ilmunya bahwasanya itu haram. Begitu. Ada ya contoh-contoh banyak sekali kan. Banyak sekali contoh-contoh mah. Ya. Yang main futsal pas maghrib. Main futsal, maghrib main futsal. Allahu akbar. Tahu enggak kok itu azan? Tahu. Tahu nggak kalau dipanggil? Tahu, dia muslim, tahu. Tahu dia dipanggil, hayya 'alas shalah, dipanggil buat salat, tahu dia. Kebanyakan muslim itu, banyak dari muslim baru mau menanti azan kapan? Pas buka puasa, baru nanti menantikan azan. Itu pun bukan karena pengen salat aslinya, karena pengen makan. Ya nggak apa-apa sih, karena bukan buka puasa itu ibadah. Tapi jangan cuma pas Ramadan doang. Pas main futsal, pas training, pas latihan, pas apa, dipanggil, diseru, datang. Tahu dia ini panggilan dari Allah, tahu dia. Tahu. Tapi ya terusinlah lagi seru main futsal. Terusin. Bablas sampai Isya, tahu nggak dia bakal keluar waktunya? Tahu. Baru dapat hidayah apa? Hidayah pengetahuan saja. Hidayah taufiknya belum dapat. Dan hidayah ilmu itu manusia bisa melakukannya dengan izin Allah.
Manusia bisa melakukan. Kayak saya ini ngajarin ke sampean, ini nih hidayah ilmu. Saya tunjukkan ini hidayah ini berapa macam, Mu'tazilah, ini semua hidayah ilmu. Tapi untuk merealisasikan apa yang kita ketahui dari ilmu, itu udah bukan urusan Pak Guru lagi, udah bukan urusan Pak Ustadz lagi. Nggak bisa Pak Ustadz mengubah hati seseorang untuk mengamalkan ilmunya, melainkan walakinnallaha yahdi may yasha, melainkan Allah lah yang memberikan hidayah taufik pada siapa yang Allah kehendaki. Adapun Mu'tazilah, rasionalis, mereka itu menganggap bahwasanya hidayah dari Allah cuma satu macam saja, yaitu penjelasan atau memberitahu jalan yang benar, dah gitu dah. Dan Allah Ta'ala tidak maha kuasa untuk memberikan hidayah taufik pada manusia. Faham gak sini coba? Jadi Allah itu dikiaskan seperti Pak Guru atau Ustadz yang cuma bisa apa? Menghamparkan kenyataan kebenaran atau salah, dah gitu doang. Dan Allah seperti Pak Ustadz yang tidak mampu untuk mengubah hati seseorang. Saya itu gak bisa mengubah hati sampean, Pak. Senangis-nangisnya saya misalnya, ya Allah, hai para bapak sekalian, hindari maksiat, hargailah orang tua, hargailah istri, sampai nangis. Kalau hati sampean keras, nggak bisa saya mengubah, hanya Allah yang bisa mengubahnya. Nah, bagi Mu'tazilah, Allah pun seperti itu. Allah Ta'ala jelaskan melalui apapun caranya, Allah jelaskan kepada manusia ini yang hak, ini yang batil. Namun Allah Ta'ala tidak kuasa bagi mereka, Allah Ta'ala tidak kuasa untuk mengubah hati seseorang supaya mengikuti itu. Melainkan karena bagi mereka perbuatan manusia itu adalah ciptaan manusia sendiri, maka terserah manusia itu. Allah jelaskan, misalnya Allah berikan petunjuk, misalnya nih lewat kajian ini, misalnya saya bilang, Pak, nih misalnya di antara bapak-bapak, misal ada yang memang hobi dari kecil sampai sekarang main cabutan nomor di warung-warung kelontong, bayar gope atau 1.000, syukur-syukur dapat hadiah, gagal, bayar lagi 1.000, gagal lagi bayar. Ini apa namanya? Hakikatnya apa nih Pak? Judi ini judi. Baik, saya jelaskan di kajian saya misalnya, atau ustadz lain jelaskan di kajian ini misalnya, bahwasanya itu adalah haram, itu qimar, itu judi, itu haram. Gak boleh seperti itu, karena itu spekulasi yang terlalu, yang antum itu banyak ruginya dan belum tentu ada untungnya. Maka ini judi. Ya, antum tahu itu judi. Nah, apa pandangan Mu'tazilah mengenai kejadian ini? Oh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan antum hidayah. Sekarang tinggal gimana antum menciptakan kesadaran antum untuk berbuat sesuai konsekuensi hidayah ini. Jadi Allah memberikan antum hidayah sudah. Itu apa? Bayanu tariqil haq, penjelasan jalan kebenaran melalui lidah ustaz. Ini hidayah buat antum. Tapi ternyata antum nggak mau, itu sudah tradisi berlarut-larut sejak puluhan tahun. Saya sejak kecil kayak gitu, kata antum. Saya tetap. Maka kata Mu'tazilah, oh berarti antum mengadakan atau menciptakan perbuatan seperti itu. Akhirnya Allah sekarang tahu. Tadinya Allah nggak tahu bahwasanya antum bakal begini, nggak mau menerima hidayah. Berarti tersifat itu kayak Allah itu seperti makhluk, seperti Pak Guru yang cuma menyampaikan urusan antum mau apa enggak, melakukan apa enggak, itu diserahkan ke antum, dan Pak Guru enggak tahu antum bakal mengamalkan atau tidak. Maka Allah tuh diperlakukan seperti itu. Allah tuh enggak tahu antum bakal mengamalkan enggak. Baru tahu ketika apa? Ketika antum memutuskan mengamalkan atau tidak, barulah Allah tahu. Dan karena Allah akhirnya tahu itu antum mau melakukan atau tidak, barulah di situ Allah ganjari pahala atau dosa. Ini paham enggak jemaah sekalian? Seperti ini perbedaan Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Kalau seseorang itu melihat mazhab Mu'tazilah flash begitu saja, seolah-olah ini logis, oh ini benar nih. Tapi kalau antum dalami lagi dengan dalil-dalil dan pandangan Ahlus Sunnah,
antum akan dapatkan ini Mu'tazilah berbahaya sekali dan bisa apa? Bisa membuat seseorang khawatirnya jadi kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di antara yang mereka ingkari adalah masalah takdir yang tadi kita sebutkan. Dan itu membuat iman kita kepada qada dan qadar tidak komplit, bahkan batil. Karena menganggap Allah Azza wa Jalla tidak mengetahui sesuatu perbuatan manusia kecuali setelah manusia itu berbuat dan mengadakan dan menciptakan perbuatannya sendiri, baru Allah tahu. Dan setelah itu barulah Allah Ta'ala ganjari pahala atau dosa. Bagi ahlu sunnah, kita ini menganggap bahwasanya Allah Ta'ala maha tahu akan segalanya, maha tahu apa yang Allah jelaskan pada hamba ini, maha tahu hamba ini sesat atau enggak, maha tahu hamba ini mengikuti atau enggak, dan maha tahu hamba ini nanti dapat pahala atau enggak. Itu Allah maha tahu atas semua itu. Ya, gimana Pak? Bisa dipahami insyaallah ya? Oke ya. Nah, jangan sampai anak udah teriak-teriak gini, antum gak paham-paham. Ya, masya Allah ya. Allah maha tahu antum paham apa enggak? Ya, anak Allah maha tahu ya. Anak sih nggak tahu di hati antum gimana Allah. Tapi paham atau enggak antum dapat pahala insyaallah. Iya, pahala di majelis ilmu. Hatta yang tidur-tidur itu insyaallah semua dapat pahala insyaallah. Iya, mungkin ilmu ini sampai ke mimpi-mimpi mereka, nggak apa-apa, insyaallah, nggak masalah. Tidur fadol, tapi jangan yang di area ini. Ini ring 1 jangan tidur nih. Ya, ring 1 tidur, anak ikutan insyaallah. Ya, jadi itu. Maka kata Allah Azza wa Jalla, "May yasha'illahu yudlil." Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, maka Allah akan sesatkan, terserah Allah. Wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim. Dan siapa yang Allah kehendaki, bisa saja Allah jadikan buat dia di atas jalan kebenaran. Itu semua kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya, itu semua kehendak Allah Azza wa Jalla. Saya itu pernah berdebat dan saya pernah ceritakan, berdebat dengan seorang yang sudah berusia tua dan dia Mu'tazilah. Anda ketahui Mu'tazilah karena di masalah hidayah ini dia punya argumentasi yang sangat ajaib dan aneh dan seperti kurang adab pada Allah dan juga pada Rasulullah SAW. Dan ini Mas Hasan yang biasa komat. Mas Hasan, mana orangnya? Nggak masuk. Beliau ternyata juga pernah ketemu dengan orang itu. Ya, beliau cerita-cerita sama anak. Ciri-cirinya sama. Alhamdulillah Mas Hasan agak keheranan dengan mazhab orang ini, akhirnya ditinggalkan oleh beliau. Bisa tanya ke Mas Hasan, ke orang tersebut. Orangnya ciri-cirinya pakai sorbannya bentuknya mirip orang Sufi atau orang Syiah, Agak keputihan mungkin jenggotnya atau ini. Terus bajunya putih semua, lusuh dan aroma tubuhnya aroma lem fox. Ya, tahu lem fox kan cuma yang warna putih itu yang ada lem fox. Itu lem kayu apa sih? Bau tubuhnya seperti itu. Mungkin sudah berlarut-larut enggak mandi mungkin. Beliau ini ahlud dhalal. Kita bilang orang sesat, benar orang sesat. Benar orang sesat. Ya. Ketika menjelaskan ke ana dan sampai perdebatan ke masalah hidayah, orang seperti ini rasional seperti menganggap bahwasanya hidayah itu manusialah yang mencarinya, bukan murni dari Allah. Allah baru memberikan hidayah taufik, maksudnya hidayah taufik kalau orang itu melakukan perbuatan. Tidak mungkin Allah Ta'ala memberi hidayah pada seseorang begitu saja. Ini seolah-olah membatasi kemampuan Allah gitu loh. Membatasi kemampuan Allah. Anda sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya bisa jadi seseorang tiba-tiba dapat hidayah terserah Allah. Di hidayah taufik maksudnya, tiba-tiba dia hijrah gitu saja walaupun tanpa sebab yang kita fahami. Atau dia pun enggak faham sebabnya apa. Contohnya Umar bin Al-Khattab. Ya. Umar bin Al-Khattab itu kan ya waktu mau mukul saudarinya itu loh, gedor pintunya kemudian mau mukul saudari, tapi ternyata dibacakan surat Toha dapat hidayah langsung. Ibunya Abu Hurairah yang mencela Rasulullah SAW, baru saja Abu Hurairah minta Rasulullah tolong doakan, didoakan Rasulullah SAW, balik langsung tiba-tiba sudah mandi dan masuk Islam. Iya. Jadi orang seperti ini itu menganggap bahwasanya Allah itu
baru akan kasih hidayah taufik kalau orang ini tuh mau menciptakan amalnya gitu loh. Terus misal itu, ya. Bagi mereka mustahil Allah Ta'ala tiba-tiba memberikan hidayah taufik pada seseorang. Harus ada sebab, kata dia. Padahal dalam ayat wa may yasha'illah yudlil wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratal mustaqim. Hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla itu sesuai kehendak Allah. Tanpa sebab atau dengan sebab, terserah Allah. Rizki pun begitu. Rizki pun begitu. Rizki itu ada dua macam. Rizq yatlubuhu al-insan dan rizq yatlubul insan. Rizki itu ada dua. Ya. Rizki yang dicari oleh manusia dan yang kedua rizkilah yang mencari manusia. Itu ada dua. Ya. Rizki ada dua. Rizki yang dicari oleh manusia dan yang kedua rizki yang mencari manusia. Rizkinya mencari manusia. Contoh, antum kerja ini kan supaya dapat gaji, ya kan? Gak ada di antara antum di sini kerja, saya kerja lillahi ta'ala, tulus, gak usah digaji gak apa-apa, gak usah lah, saya gak punya rekening gak apa-apa, saya pokoknya tulus pengen kerja di sini. Bilang ke HRD-nya kayak gitu, bilang ke interviewernya kayak gitu. Kamu sampean mau kira-kira target sampean gaji berapa di sini kan? Biasanya kalau apply job interview itu kan ada pertanyaan standar gaji yang kamu inginkan berapa sih di perusahaan ini? Antum bilang apa? Saya nggak mikirin gaji pak, saya ikhlas. Digaji itu saya syukur pada Allah, nggak digaji saya sabar, nggak masalah pak. Bismillah aja. Kira-kira diterima nggak ini orang? Nggak. Interviewer yang bagus dan ngerti orang nih kayak gini bahaya ini bahaya ini. Nggak. Kamu saya depak nggak ada kayak gini. Kita nggak. Ini bukan masalah ikhlas atau nggak ikhlas mas. Ya. Nggak bisa ngomong kayak gini. Berapa? Enggak pak, saya nggak mentargetkan dunia pak. Dunia itu kecil dibandingkan dengan bangkai kambing. Nggak usah ceramah mas. Berapa? Tentuin aja. Enggak pak, rezeki itu soalnya dari Allah dah udah. Pasti antum di sini nyari rezeki, ya kan pak? Nggak usah ngomong nggak Ustaz, aneh ikhlas Ustaz. Nggak ikhlas ada sendiri. Minta rezeki sama Allah ada juga gitu loh. Semua ikhlas insyaallah. Ya, oke, antum nyari rezeki sini. Ini rezeki yang antum cari. Ya. Tapi ada rezeki yang mencari antum, yaitu rezeki yang min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang tidak antum sangka, yang mungkin antum tidak minta itu. Tapi ya, khalas. Allah beri. Ya, tiba-tiba aja gitu misalnya. Contoh, antum ketemu dompet. KTP, SIM, STNK, NPWP dan seterusnya ada, kartu ATM dan seterusnya. Wah, duitnya ya nggak ada duit dia, masya Allah. Duitnya nggak ada, kartunya banyak. Ya. Antum cari alamatnya, antum datengin rumahnya. Ya. Assalamualaikum, wah ini gede juga nih rumahnya nih. Pak maaf nih, saya ketemu dompet bapak di sini. Masya Allah ya Allah, ini yang saya cari pak. Terima kasih pak, gitu. Oke pak, Afwan duluan pak ya, antum pergi. Sebentar pak, sebentar. Kalau di sebentar ini kira-kira ada hati antum tuh apa tuh? Wah, tergantung ya, karena nggak bisa memprediksi ini antum ikhlas benar-benar atau ada harapan. Ya, sebentar pak. Antum langsung bilang, nggak usah pak, nggak usah kenapa? Nggak, sebentar nih kok ada yang kurang kata orang itu kan? Ya, oh enggak ada yang kurang. Ini ada hadiah dari saya. Enggak usah pak, beneran enggak usah. Bapak saya hadiahin umroh bulan Desember. Lagi. Umroh bulan Desember insyaallah. Bapak belum umroh kan? Belum pak. Nah, bulan Desember saya umrahin. Ayo, bertamu ke saya. Misalnya saya punya travel ini nih. Bapak udah nyelamatin ini saya nih dokumen saya. Ayo pak. Beneran nih pak. Beneran, masya Allah beneran. Saya nggak kepikiran pak mau umroh pak, beneran. Saya cairnya aja pak, enggak, umroh. Ayo. Emang umroh berapa pak? Saya kasih yang slot 35 jutaan pak. Pak maaf pak, cairnya aja pak, saya butuh cairnya. Nah, ini gimana? Enggak, oke, umroh. Umroh ini, misalnya antum menghadapi kasus seperti ini antum alami.
Ada prediksi nggak sebelumnya? Nggak ada. Tapi ini rezeki buat antum. Antum cari nggak sebelumnya? Antum nggak nyari umroh. Ini yang disebut rezeki mencari antum. Ini yang disebut yarzuqu may yasha. Allah Ta'ala memberi rezeki pada siapa pun yang dikehendaki dengan sebab ataupun tanpa sebab. Dengan mencarinya ataupun tanpa mencarinya. Mu'tazilah mereka enggak mengimani seperti ini caranya. Enggak. Rezeki itu Allah berikan. Betul. Tapi manusia itu harus punya apa? Harus punya perbuatan yang menyebabkan adanya rezeki. Enggak mungkin Allah berikan rezeki tanpa sebab. Itu. Jadi bagi mereka itu rezeki itu harus dicari. Enggak bisa rezeki itu datang gitu saja dengan kehendak Allah tanpa kita mencari sebab. Enggak. Itu mazhab Mu'tazilah seperti itu. Mazhab kita enggak seperti itu. Kita merasakan sendiri kok. Banyak rezeki-rezeki yang tanpa kita cari dapat. Contoh luqotoh, barang luqotoh. Luqotoh itu barang temuan pungutan. Luqotoh itu ada dua, yaitu barang pungutan yang tidak begitu berharga secara urf, sehingga tidak perlu disiarkan, diumumkan, tidak perlu. Dan luqotoh yang kedua, barang yang berharga secara uruf kita, kearifan lokal berharga. Ya. Maka wajib untuk mengumumkannya selama setahun. Ya, misal lagi jalan kayak gini, antum nggak punya duit, tiba-tiba di rumputan samping di trotoar antum dapatkan duit 20.000. 20.000 nih, masya Allah, lagi lapar. Alhamdulillah, rezeki bukan? Ayo. Ini di luqotoh yang mana nih? Barang temuan yang mana nih modelnya? Yang perlu diumumkan atau enggak kira-kira Pak? 20.000 bagi sekarang kecil nggak Pak? Ya mayan, bagi orang yang nggak punya duit mayan banget. Tapi ini 20.000 bagi standar umumnya orang sekarang lah. Maksudnya nih, batasannya adalah benda yang ketika ketika orang-orang ditawarkan, mereka itu akan berusaha untuk mengambilnya gitu loh. 20.000 misalnya. Ayo, siapa yang mau 20.000? Mungkin di antara umum berkira, 20.000 doang, Ustaz. Kecil. Ambil. Ini rezeki nggak nih? Ada sebab nggak? Nggak ada sebab. Ya tiba-tiba aja. Ambil. Rezeki. Ada luqotoh yang versi kedua, yaitu yang harus disiarkan. Di pinggir jalan ada motor. Ini barang temuan bukan? Di parkiran banyak motor. Itu barang temuan bukan Pak? Ya bukan lah. Jangan kemudian barang temuan nih harus kita umumkan ini. Enggak, itu emang tempatnya. Itu juga mobil-mobil bukan barang temuan. Barang yang memang bukan di tempatnya gitu loh. Tapi berharga. Apa contohnya? Di tong sampah menemukan uang cash yang dibalut dengan apa namanya tuh, yang coklat-coklat, map ya, apa sih namanya, amplop lah, enggak amplop, dibuka 5 juta. Insyaallah. Ada CCTV nggak ya? Barang temuan, wajib nggak ini kita siarkan? Wajib, ke pihak berwajib, seperti satpam kalau di sini ya. Seperti satpam. Misal, nggak usah, mumpung nggak ada yang tahu lah, langsung masukin, langsung buru-buru kayak gini, sebelum masukin pakai masker dulu, ya, diambil langsung pulang dengan wajah bahagia di depan istri. Alhamdulillah, aku dapat rezeki besar beb hari ini. Masya Allah, apa tuh, dapat 5 juta. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana uji lagi antum sekalian. Ini rezeki atau bukan? Ayo. Orang ini ambil 5 juta, ya kan?
Dan itu duit hasil temuan yang memang sepantasnya seharusnya adalah disiarkan, diumumkan siapa pemiliknya. Setahun gak ada yang ngaku, baru boleh buatnya dia. Sekarang dia makan itu, ayo Beb, kita ke ini yuk, kita makan besar di mall. Ayo, makan, ya. Senang, anak juga bahagia, sekeluarga bahagia. Ayo kita belanja apa gitu, swalayan. Senang banget mereka ini. Pertanyaan ini rezeki bukan? Buat mereka ini sampai makan soto Betawi, makan ini semua habis itu. Pertanyaannya, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini rezeki bukan? Bukan. Pak, rezeki. Wah, berarti antum kalau ini, rezeki nih gitu kan ya? Rezeki bukan? Iya, ini berarti kan haram kan dia, nggak boleh kayak gitu. Rezeki bukan? Antum bilang rezeki? Bukan belum diumumkan, nggak mau diumumkan, emang dia langsung ambil gitu buat, rezeki Pak? Rezeki nggak? Bukan, mulai berubah ya, masalah. Contoh lain, oke, ini keep contoh yang pertama. Contoh kedua, waktu dan ini banyak orang yang ngincer. Kita kan kalau kambing itu kan, nyayatnya kambing yang digantung itu pas Idul Adha itu kan, waktu itu alhamdulillah Allah mudahkan untuk berkurban, dan pengen nyoba, mohon maaf, bagian testoris apa torpedo, bagian torpedo, dan itu inceran jumhur dari para penjagal kan. Dah, taruh di dekat oke, baik. Sambil sibuk nyayat, baru 1 menit 2 menit hilang dia. Diambil oleh Allah alam itu makhluk apa nggak tahu lah, manusia atau makhluk astral nggak tahu, karena hilang gitu loh. Cari-cari kemana ini, nggak ada yang tahu dan nggak ada yang mau ngaku. Baik, misal ternyata yang ngambil adalah yang mau udah ngincer itu, boleh nggak dia ngambil gitu aja? Padahal itu hak ana sebagai pemilik hewan kurban, dan ana taruh di tempat khusus. Boleh nggak? Ini bukan barang lukotoh, ini bukan barang temuan. Ini sama seperti mobil dan motor itu, barang orang yang punya di situ. Boleh diambil, ini berarti nyolong. Taib. Nah, bagi pencuri torpedo dan bagi pengambil 5 juta tadi, saya tanya lagi ke antum sebagai pemantapan, itu rezeki bagi mereka atau bukan? Dan mereka makan itu semua, rezeki bukan? Ayo Pak, bukan? Berubah lagi ya? Bukan? Tetap bukan nih sekarang? Bukan. Rezeki bagi dia. Ini beneran antum nggak berubah seperti beliau? Antum kan sahabat CS kembar. Kali ini khilaf. Ntar ke kantor udah beda jalan ya. Yang bener ini rezeki Pak. Rezeki buat dia, mereka itu, tapi rezeki yang haram. Tetap itu takdir Allah. Adapun bagi Mu'tazilah, ini bukan rezeki. Wah, ini bahaya Mu'tazilah. Mulai nih ya. Bagi Mu'tazilah ini bukan rezeki. Bukan rezeki. Karena Allah Ta'ala kata mereka, Allah tidak mungkin berbuat buruk pada makhluk, kata mereka gitu. Dengan memberikan rezeki yang buruk, enggak. Itu bukan rezeki dari Allah. Itu bukan takdir Allah. Yang rezeki dari Allah hanyalah yang baik-baik saja, kata Mu'tazilah. Makanya hati-hati Pak, kadang-kadang di logika kita seolah itu bukan rezeki. Enggak, itu rezeki tapi haram, akan ada azabnya nanti kalau nggak taubat. Rezeki beneran. Sekarang makan babi aja, babi itu rezeki nggak buat orang yang makan ini? Rezeki, tapi nanti ada pertanggungjawabannya. Siapa yang mentakdirkan babi ini dimakan oleh dia? Allah mentakdirkannya. Loh, Allah maksanya dong? Allah nggak maksanya. Allah menciptakan buat orang ini hati untuk memilih mau makan babi atau enggak. Dia milih makan babi. Ya. Oke gitulah. Udah jam segini Pak. Kita insya Allah lanjut pada kapan-kapan insya Allah. Pada pekan depan kita lanjut ke tema lain insya Allah. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya berarti di sini ahlu sunnahnya satu aja berarti.
Ya, sisanya perlu dikoreksi lagi ini, masya Allah. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.